Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azri Siti Badria dengan NIM 41123111052 dengan jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Greenwashing, Peran Mediasi Sikap Skeptis, dan Pengurangan Risiko Lingkungan. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan beberapa poin penting pada proposal saya. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, landasan teori, penurunan hipotesis, model penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu waktu, lokasi, dan objek penelitian. Pada bagian latar belakang, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lin dan teman-teman pada tahun 2026 yang mengkaji persepsi greenwashing pada mahasiswa akuntansi dengan menempatkan skeptis sebagai variabel mediasi dan grand perceived risk sebagai variabel moderasi menggunakan signaling theory, perception knowledge model, elaboration linked model, serta theory of planned behavior. Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini yaitu isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang saat ini membuat masyarakat sadar terhadap keberlanjutan melalui green economy. Nah, beberapa produk itu mencantumkan label eco-friendly yang dipersepsikan sebagai upaya dalam gerakan menjaga lingkungan. Namun, pada praktik yang sebenarnya belum tentu perusahaan menerapkan hal tersebut. Praktik ini dikenal sebagai greenwashing. Pada penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa akuntansi terhadap isu keberlanjutan yang dimediasi skeptis dan moderasi green risk. Nah, bedanya riset ini dengan riset terdahulu yaitu perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada konsumen umum dan industri, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa akuntansi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana persepsi greenwashing terhadap green behavior intention mahasiswa akuntansi. Yang kedua, peran skeptis sebagai mediasi yang menghubungkan persepsi greenwashing dengan respon perilaku mahasiswa akuntansi termasuk niat beli green product. Yang ketiga, pengaruh skeptis terhadap green behavior intention. Yang keempat, green risk sebagai moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara skeptis dan persepsi greenwashing. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis persepsi mahasiswa akuntansi terhadap praktik greenwashing yang dilakukan perusahaan, serta memahami dinamika hubungan antara persepsi tersebut dengan respon perilaku mahasiswa dalam konteks pembelian green product. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran skeptis sebagai mekanisme mediasi yang menghubungkan persepsi greenwashing dengan beli produk ramah lingkungan pada mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, menguji skeptis berpengaruh terhadap green behavior intention pada mahasiswa akuntansi. Yang keempat, mengkaji sejauh mana green perceived risk berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini secara teori, penelitian ini menerapkan teori of planned behavior dan signaling theory yang memberikan pemahaman mengenai mekanisme psikologis yang mendasari persepsi greenwashing pada kelompok konsumen terdidik. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi institusi pendidikan akuntansi sebagai bahan evaluasi dalam merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap isu keberlanjutan dan etika pelaporan lingkungan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini difokuskan pada persepsi mahasiswa akuntansi, khususnya pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Batam. Variabel persepsi greenwashing dalam penelitian tersebut dibatasi pada dimensi kesadaran mahasiswa terhadap ketidaksesuaian antara klaim lingkungan dengan bukti nyata yang diverifikasi. Pada variabel green skeptis dibatasi sebagai respon kognitif dan afektif mahasiswa dalam mempertanyakan validitas klaim lingkungan tersebut. Pada variabel green risk sebagai moderator dibatasi pada persepsi mahasiswa terhadap potensi kerugian fungsional, finansial, dan reputasi yang timbul dari keputusan mendukung produk atau perusahaan yang terbukti melakukan greenwashing. Selanjutnya, landasan teori. Teori yang digunakan yang pertama yaitu teori of planned behavior yang menguraikan prinsip dasar Eisen pada tahun 1991 bahwa perilaku manusia itu didorong oleh intensi tertentu.
Teori yang kedua yaitu mekanisme persepsi greenwashing dalam niat pembelian yang diturunkan oleh Oliver pada tahun 1999 yang mengusulkan bahwa perilaku greenwashing pada suatu perusahaan itu selalu berkaitan dengan risiko lingkungan dan ancaman terhadap citra hijau. Teori ketiga yang digunakan yaitu signaling teori yang diturunkan oleh Spence pada tahun 1973 yang berpendapat bahwa perusahaan itu mempengaruhi kognisi konsumen melalui kualitas sinyal lingkungan yang disampaikan, khususnya pada kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas sinyal tersebut. Pada teori sinyal ini, terdapat beberapa model yang digunakan yaitu Persuasion Knowledge Model yang mengembangkan pengetahuan tentang taktik persuasi seiring berjalannya waktu, yang menghadapi klaim yang membingungkan sehingga rasa ketidakpercayaan itu tumbuh pada konsumen. Lalu model yang kedua yaitu Elaboration Lakehouse Model yang menjelaskan bahwa kondisi di mana rasa skeptis itu semakin tinggi karena risiko yang dirasakan itu sangatlah rendah terhadap dampak dari produk tersebut. Selanjutnya, penurunan hipotesis. Yang pertama, persepsi greenwashing terhadap greenwashing behavior intention. Pada temuan Lin pada tahun 2026 mengkonfirmasi bahwa greenwashing perception itu berpengaruh negatif terhadap green behavior intention melalui penurunan kepercayaan konsumen. Hal tersebut didukung oleh penelitian kausasi pada tahun 2025. Itu didasarkan pada teori signaling oleh Spence pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa perusahaan mempengaruhi kondisi konsumen melalui kualitas sinyal lingkungan yang disampaikan. Maka secara logiknya, semakin tinggi tingkat persepsi greenwashing yang dirasakan konsumen terhadap klaim lingkungan tersebut, semakin rendah niat untuk melakukan pembelian. Maka berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan yaitu persepsi greenwashing berpengaruh negatif terhadap green behavior intention. Kedua, persepsi greenwashing terhadap green skepticism. Pada penelitian Prosmeli dan Hendriana pada tahun 2024 yaitu mengkonfirmasi bahwa greenwashing perception merupakan prediktor kuat yang membentuk green skepticism pada konsumen muda. Hal tersebut dibuktikan oleh peneliti yang Faruk dan Wicaksono pada tahun 2021 yang menemukan bahwa persepsi greenwashing memiliki pengaruh positif terhadap green skepticism. Hal tersebut didasari oleh teori yang diturunkan oleh Oliver pada tahun 1999 yang mengusulkan bahwa perilaku greenwashing pada suatu perusahaan itu berkaitan erat dengan risiko lingkungan dan ancaman terhadap citra hijau. Dan juga didasari oleh signaling teori yang menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan kegagalan sinyal yang tidak dapat diverifikasi. Secara logiknya, semakin tinggi persepsi konsumen terhadap praktik greenwashing pada suatu merek, maka semakin besar tingkat green skepticism yang terbentuk. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan yaitu persepsi greenwashing berpengaruh positif dan signifikan terhadap green skepticism. Kemudian yang ketiga, pengaruh green skepticism terhadap green behavior intention. Salah satu penelitian yang membahas tentang green skepticism terhadap green behavior intention itu penelitian dari Zhou dan Xiao pada tahun 2026 yang menemukan bahwa green skepticism itu berpengaruh negatif terhadap green purchase intention, terutama ketika konsumen memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengevaluasi klaim tersebut. Hal tersebut didasari oleh teori of planned behavior oleh Eisen pada tahun 1991 yang menempatkan sikap sebagai anteseden utama niat perilaku. Secara logiknya, green skepticism merepresentasikan sikap negatif terhadap klaim lingkungan yang secara langsung membentuk niat pembelian. Kemudian konsumen yang merasa skeptis terhadap klaim hijau tersebut memiliki evaluasi yang lebih rendah terhadap produk berlabel lingkungan, sehingga niat mereka untuk membeli produk tersebut menurun. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan yaitu hipotesis 3 yaitu skeptis hijau berpengaruh negatif terhadap green behavior intention, dan hipotesis yang keempat yaitu Greenwich memoderasi pengaruh persepsi greenwashing terhadap green skeptis mahasiswa akuntansi, sehingga pengaruh tersebut menjadi lebih kuat pada tingkat Greenwich yang tinggi. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian dalam penelitian tersebut meliputi variabel dependen pada green behavior intention, variabel independen pada persepsi greenwashing, khususnya pada mahasiswa program studi akuntansi di Politeknik Negeri Batam, yang dimediasi green skepticism terhadap green behavior intention sebagai kontrak inti pada teori of planned behavior dan Greenwich sebagai moderasi terhadap greenwashing perception.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data yang digunakan, yaitu data primer sebagai sumber data utama. Data primer ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Batam. Penggunaan data primer ini dipilih karena bertujuan untuk mengukur persepsi, sikap, dan niat perilaku responden secara langsung yang bersifat subjektif dan tidak tersedia dalam bentuk data yang telah terdokumentasi sebelumnya. Kuesioner disusun berdasarkan instrumen pengukuran yang telah divalidasi dari beberapa penelitian terdahulu. Jenis data yang digunakan yaitu dalam penelitian ini adalah data ordinal yang diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 hingga 4. Karena instrumen kuesioner tersebut mengukur tingkat persepsi dan sikap responden yang memiliki urutan atau peringkat. Kemudian model analisis yang digunakan yaitu Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SEM-PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Alat analisis ini dipilih karena mampu menguji secara bersamaan hubungan langsung antara persepsi greenwashing dan green behavior intention, juga hubungan mediasi melalui green skepticism, serta hubungan moderasi green risk dalam satu model struktural yang terintegrasi. Populasi dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa aktif semester 4, 6, dan 8 program studi akuntansi Politeknik Negeri Batam dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan positive sampling. Penelitian ini mengukur persepsi dan niat perilaku terhadap greenwashing mensyaratkan adanya pemahaman dasar akuntansi, terutama akuntansi keberlanjutan, sehingga diperlukan seleksi responden yang memenuhi kriteria spesifik, diantaranya yaitu merupakan mahasiswa aktif semester 4, 6, dan 8 program studi akuntansi di Politeknik Negeri Batam pada semester genap pada tahun akademik 2026 dan 2027 yang telah mendapatkan pembekalan dasar di bidang akuntansi, keuangan, dan pelaporan terkait sustainability, serta pernah melakukan pembelian atau memiliki pengalaman dalam mempertimbangkan produk yang mengklaim ramah lingkungan. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin, sehingga didapat minimum responden yang diperlukan sebanyak 319 responden. Selain mempertimbangkan rumus Lovin, hasil perhitungan ini juga dikonfirmasi kesesuaiannya dengan syarat minimum analisis pada SEM-PLS. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Chrome yang didistribusikan kepada responden melalui koordinator kelas dan media komunikasi resmi mahasiswa program studi akuntansi Politeknik Negeri Batam. Kemudian teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jenis purposive sampling melalui pendekatan judgment sampling. Pemilihan pendekatan probability sampling ini didasari pada pertimbangan bahwa tidak seluruh anggota populasi mahasiswa akuntansi ini memiliki karakter yang relevan dan memadai untuk menjadi responden dalam penelitian tersebut. Pada teknik pengumpulan data menggunakan survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1-4 poin. Kuesioner mencakup 4 bagian utama yang merepresentasikan variabel-variabel dalam model penelitian. Beberapa pertanyaan diadaptasi oleh beberapa penelitian sebelumnya termasuk pada penelitian Lin tahun 2026. Berikut uji model pengukuran yang digunakan pada penelitian, yaitu model pertama persamaan untuk variabel green skepticism dengan efek moderasi green risk. Di sini GS sama dengan alpha 1 ditambah beta 1, GP ditambah beta 2, GR ditambah beta 3 dalam kurung GP dikali GR ditambah error 1. Lalu model yang kedua yaitu persamaan untuk kontrak green behavior intention, itu GBI sama dengan alpha 2 ditambah beta 4, GP ditambah beta 5, GS ditambah error 2. Selanjutnya, waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2026-2027 dengan periode pengumpulan data yang direncanakan berlangsung selama bulan Maret tahun 2027. Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam yang berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian objek penelitian ini ialah mahasiswa aktif program studi akuntansi di Politeknik Negeri Batam. Pemilihan mahasiswa akuntansi sebagai objek ini didasarkan pada mahasiswa akuntansi itu memiliki literasi yang baik dibanding mahasiswa dari program studi lain, sehingga dinilai mampu memberikan penilaian yang kritis dan terukur terhadap
klaim hijau perusahaan yang melakukan greenwashing ataupun tidak. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan atau yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.